Itu mengapa doa kita belum dikabulkan? Berarti kita tidak bisa dipercaya oleh Allah, karena kalau itu dikabulkan akan merusak iman kita. Jadi soal doa itu dikabulkan nggak dikabulkan itu kembalikan pada diri kita lagi. Mengapa kita? Makanya dalam hidup ini kita memang harus berdoa. Itu termasuk perilaku. Masih Mano ya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman Mano. Sejak kapan Allah itu mulai ada Mano? Sejak kapan Allah itu ada? Ya tanya kembali ke diri Anda. Yang pasti sekarang itu hidupmu, di hatimu ada niat ke Allah apa enggak? Untuk apa kita menanyakan sejak kapan Allah ada? Kalau memang tanya sejak kapan Allah itu ada, ya sejak kamu melangkah menuju iman. Kalau manusia itu tidak pernah ada niat ke Allah, ya selamanya Allah nggak ada. Jadi adanya Allah itu sejak kita mau menuju Allah. Karena kalau ditanya masa lalu untuk apa? Jadi wujudkan Allah dalam hidupmu. Itu baru Allah itu ada dalam hidupmu sejak kapan. Itu baru tahu ya Bang ya. Iya. Kalau hidupnya nggak pernah ada niat ke Allah sampai kapanpun ya nggak tahu mulai kapan Allah itu ada. Terus ini Bang, doa mustajab yang cepat dikabulkan Tuhan itu seperti apa ya Bang? Doa yang mustajab yang cepat dikabulkan Tuhan itu doa yang kalau kita sudah benar-benar mempercayakan hidup kita ke Allah. Itu mengapa doa kita belum dikabulkan? Berarti kita tidak bisa dipercaya oleh Allah, karena kalau itu dikabulkan akan merusak iman kita. Jadi soal doa itu dikabulkan nggak dikabulkan itu kembalikan pada diri kita lagi. Mengapa kita? Makanya dalam hidup ini kita memang harus berdoa. Itu termasuk perilaku zikir. Jadi untuk hidup ya kita syukuri hidup kita. Kalau memang nggak terima dengan apa yang diberikan Allah, ya minta pada Allah dengan kejujuran hati kita. Kalau meratapi takdir itu namanya mengutuk dirinya sendiri. Ya, doa mustajab untuk apa kalau untuk merusak iman kita? Berarti doa yang belum dikabulkan oleh Tuhan itu kesalahan pada diri kita sendiri ya Pak? Iya. Karena apa? Menuntut Tuhan, mengatur Allah, nggak mau aturannya Allah. Tapi tidak sesuai dengan apa yang kita sudah apa yang sudah kita berikan ke Allah. Hanya menuntut apa yang diberikan Allah pada kita. Ya konyol. Terus ini Bano, perbedaan dari surganya Nabi Adam dengan surga akhirat itu di mana Bano? Bedanya Bano? Kok ada ya perbedaan surga Nabi Adam? Oh, maksudnya surga yang ditempati Nabi Adam dan surga akhirat. Kita nggak tahu perbedaannya. Surga Nabi Adam dulu ya hanya dalam Al-Quran kan Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi menempati surga. Nah, surga akhirat
itu adanya setelah kiamat. Tapi sebelum kiamat untuk orang-orang yang beriman, begitu masuk ke alam kubur ya di situ ada surga kubur, ada neraka kubur. Jadi yang saya tahu oleh Allah, jamaah saya, saudara-saudara saya, kalau jalan-jalan ke neraka kubur sudah biasa melihat, menyaksikan siksa kubur, tapi nggak ada yang mampu melihat neraka yang sesungguhnya. Ini hanya cerita dari kalangan saya, dan demi Allah itu terjadi. Ada yang ingin menyaksikan neraka akhirat, dia hanya mengintip saja, otomatis wujud wajahnya kosong. Itu sudah terbukti. Jadi penderitaan siksa dari kubur itu nggak ada apa-apanya dengan siksa akhirat setelah kiamat. Itu yang saya tahu, karena sudah merasakannya bagaimana panasnya neraka setelah kiamat. Berarti neraka itu benar-benar ada nanti ya? Ada. Kalau ingin masuk neraka kubur, saya siap untuk mengajak jalan-jalan ke neraka kubur dan menyaksikan bagaimana orang-orang yang Anda idolakan, Anda yakini masuk surga, ternyata disiksa dalam kuburnya karena selama hidup menyembah ilmunya, menyembah akunya, tidak pernah menyembah Allah. Bisa saya buktikan. Terus rahasia agar bisa mati tersenyum itu harus seperti apa, Mbak No? Mati tersenyum ya harus iman. Makanya Islam itu hasil Allah tersenyum dengan kita di kala mati. Kalau kita mati membawa iman, bukan agama Islam tapi mati membawa iman, itulah orang yang selamat, orang yang Islam. Dan disitulah ibaratnya saya mengibaratkan senyum Allah ya, dengan di dalam surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Itulah sambutan Allah untuk hamba-hambanya yang mati membawa iman, mendapat salam dari Allah. Wamtazu, bahagialah ayyuhal mujrimun, dari orang-orang yang hidupnya untuk menuju aku. Mujrimun kan artinya orang-orang yang berpahala. Berpahala itu apa ya? Orang yang memang hidupnya menuju Allah. Oke, terus pertanyaan terakhir, Mbak No. Benarkah Nabi Isa nanti akan turun ke bumi perang dengan Dajjal, Mbak No? Benarkah Nabi Isa turun ke bumi perang dengan Dajjal? Kalau saya itu kurang mempercayainya, karena itu belum terjadi dan masih ramalan. Kalau saya kembalikan ke kehidupan saat ini. Jadi keluarnya untanya Nabi Soleh, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, itu semua dengan jujur hati saya enggak menyalahkan dan tidak berani menerangkannya, karena saya tidak tahu jawabannya. Jadi yang saya enggak tahu ya enggak tahu, jujur aja. Cukup, Mbak No. Terima kasih atas apa yang disampaikan Mbak No pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak No bermanfaat bagi kita semua.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saudaraku semua.